Hatiku semua rinduku, janda jauh cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Mengenal duniaku saat kau di sisiku. Janda kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Nah, oke, siap bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, sekarang saya ada kerjaan untuk membuat malkolom buat pondasi tiang rumah. Jadi kalian tuh setiap rumah itu kan memiliki pondasi ya kan. Termasuk rumah kalian pun memiliki pondasi. Nah, kalian harus tahu proses pembuatan pondasi itu gimana ya kan. Nah, saya akan ajarkan kalian tentang proses pembuatan pondasi rumah ya. Jangan lupa ikuti terus ya supaya kalian tahu, jangan cuma tahu jadinya saja tapi tidak tahu cara bikinnya. Oke, siap. Oke, siap bosku ya kan. Nah, hari ini saya lagi membeli peralatan untuk pembuatan malkolom tiang pondasi rumah. Nah, saya sudah ada di toko bangunan ya. Nah, di sini saya lagi membeli bahan untuk membeli peralatan yang digunakan untuk membuat malkolom ya kan. Malkolom pembuatan pondasi rumah. Nah, kalian harus tahu gimana pembuatan tiang pondasi rumah kalian ya kan. Jangan kalian cuma tahu pondasinya tapi kalian tidak tahu proses pembuatannya ya kan. Oke, siap. Jangan lupa di follow ya, nanti saya bantu callback. Oke, siap bosku ya. Sebelum kalian membuat malkolom, kalian harus memakai itu kayu persegi yang panjangnya 3 meter lebih. Nah, nanti tergantung pondasi rumah kalian mau bikin berapa panjangnya kan. Nah, yang kedua, kalian sediakan triplek, multi triplek. Sedangkan yang ini plastik, kalian harus menggunakan plastik. Nanti kalian saya akan kasih tahu apa fungsi plastik ini ya kan. Nah, nanti ikuti terus kami merakitnya ya kan supaya kalian tahu. Oke guys, salam pejuang rupiah ya. Yang kotor itu bajumu bukan duitmu. Nah guys ya, di sini kalian harus menyediakan kayu persegi ukuran 4,6 sama multi tripleknya ya. Nah, kalian pastikan ujung multi triplek dan kayu perseginya rata. Nah, barulah kita paku. Oke. Bosku, langsung kita paku ya, jangan menunda-nunda waktu, karena menunda-nunda waktu itu tidak baik bosku. Siap. Di sini saya percepat ya guys ya waktunya ya, supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Kalian harus memperhatikan pemakunya ya. Ini pembuatan malkolomnya ini udah tahap akhir ya. Nah, setelah ini barulah kalian di plastik guys. Nanti saya ajarkan kalian cara bagaimana memplastik malkolom yang benar ya. Oke, siap. Tonton terus ya sampai selesai ya. Nah, di sini proses memplastik malkolomnya ya. Nah, di sini saya dibantu teman saya bernama Ganjar yang berbaju kuning, sedangkan yang berbaju ungu bernama Zainul. Kalian harus memperhatikan ya cara memplastik malkolom yang benar. Pastikan itu plastik dan malkolomnya itu rapi ya. Pastikan benar-benar rapi guys saat kalian memplastik malkolom ini ya kan, karena ini sangat mempengaruhi proses pengecoran semen. Nah, ini kalau
plastiknya ini tidak rapi, maka saat pengecorannya itu semen itu tidak akan rata guys, karena ini plastik ini sangat mempengaruhi sekali proses pengecorannya ya. Jadi emang harus rapi ya guys ya. Nah, ini semua tentang ilmu guys. Nah, di sini kita ukur ujung ke ujung itu plastiknya itu harus benar-benar rata ya sama malkolomnya ya. Nah, barulah kalau sudah rata ini baru bisa di staples. Ini proses pembuatan malkolomnya ya guys ya. Ini proses pemplastikan. Nah guys, setelah selesai membuat 4 sisi malkolomnya, barulah kita proses perakitan malkolomnya ya. Ini proses perakitannya ya. Nah, kalian harus benar-benar memperhatikan proses perakitannya ya guys ya. Nah, itu yang kerucut, yang kayu bulat, yang berbentuk bulat itu gunanya itu untuk menahan malkolomnya ya saat pengecoran. Jadi kalau diisi semen itu papan malkolom itu tidak kebuka guys. Jadi itu penahan ya. Kalian benar-benar harus belajar, ini semua tentang ilmu. Beginilah bentuk malkolom pondasi tiang ya kan. Sebelum kalian memasang seperti yang di sana, kalian harus tahu dulu begini. Sebelum dipasang dia berbentuknya segini. Jadi nanti tiga sisi ini itu dipaku. Nah, sedangkan yang penutup ini itu jangan dipaku, supaya saat memasukkannya ke dalam besi ini, nah dia ada ruas untuk masuk guys ya kan. Ini bertujuan untuk penutup saat sisi yang 3 ini masuk. Nah, ini penutupnya guys. Nah, inilah bentuknya. Dan plastik ini itu berfungsi untuk menahan semen cor-coran ya kan, supaya semen cor-corannya tidak belepotan saat diisi. Oke, kalian harus paham ya. Nah, di sini selesai kita mendirikan malkolomnya ini harus kalian perhatikan lagi. Ini harus ada disetel lagi, guys. Jadi ini belum selesai, ini harus ada disetel lagi ya. Nah, ini supaya malkolomnya itu sejajar, itu kalian harus pasang benang. Nah, di sini kalian harus memperhatikan ya. Selesai dipasang itu belum selesai, guys. Jadi dia itu harus disetel dulu supaya bujur. Nah, di sini kalian harus benar-benar memperhatikan, memang ini semua tentang ilmu ya. Setelah selesai berdiri malkolomnya itu, nah bawahnya itu jangan lupa kalian kasih paku ya, supaya malkolomnya itu tidak tumbang. Selesai kalian selesai memaku ini, nah kami memasang tutup malkolomnya. Nah,
untuk pemasangan tutup malkolom ini tidak cukup untuk orang 2, kami memakai orang 5 ya untuk memasang tutupnya. Ini benar-benar harus disetel guys, harus emang bujur ya, karena kalau dia tidak bujur itu sangat mempengaruhi pondasi rumah kalian. Pastikan benar-benar rapi, tarik benangnya, nah, dan benar-benar bawah itu dipaku lagi supaya benar-benar kokoh ya. Lihat abang yang di atas itu sampai menahannya ya. Karena emang ini benar-benar harus bujur. Ini sangat mempengaruhi pondasi tiang rumah. Karena kalau dia tidak bujur, maka yang satu tidak bujur, maka yang lain mengikut guys. Nah, oke bosku, setelah selesai berdiri dan disetel, nah di sini kami melakukan pembujuran ya, malkolomnya satu sama lain. Di sini sangat menentukan sekali kebujuran malkolom, makanya kami melakukan penyetelan. Siap bosku, akhirnya udah selesai juga ya kan, kami memasang malpapan kolom buat tiang pondasi rumah. Nah, dari ujung kalian bisa lihat ya kan. Nah, kalian kalau jangan cuma tahu ini tiang pondasi rumah kalian saja, tapi kalian tidak tahu proses pembuatan tiangnya ya kan. Nah, ini malkolomnya ini tinggal dicor ya. Nanti saya akan kasih lihat cara pengecorannya ya. Nah, ini cerukut ini yang kecil-kecil ini seperti ini itu sebagai penopang guys. Jadi ini udah dibujur ya, udah lurus. Jadi ini nih yang cerucut yang kayu kecil ini yang berdiri bergantung tuh, itu bertujuan untuk menopang suatu malkolom supaya dia tidak saling bergeser satu sama lain. Nah, makanya waktu dicor itu dia tidak berubah posisi ya, karena kalian harus tahu. Nanti di episode selanjutnya nanti akan saya tunjukkan pengecorannya ya. Nah, ini udah selesai nih, tinggal dicor ya. Oke, siap.